Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm great. How about you? I'm good, thank you. Okay, today I will explain about narrative text. Before I study, I will introduce myself. My name is Camelia. You can call me Miss Amel. Right? Yes, Miss. Okay, I will explanation about narrative text. Narrative text adalah is one types of text that tell a series of events with a chronological system or interconnected narrative text are generally imaginative, not real, or in the form of the imagination of the author. Jadi maksudnya naratif teks ini adalah kisah yang tidak nyata atau tidak real. Jadi si penulis ini tuh mempunyai sebuah imajinasi yang sangat tinggi dan menceritakan di sebuah dan disalurkan ke sebuah teks seperti itu. Nah, tetapi naratif ini mempunyai sebuah fungsi, yaitu the purpose of narrative text is to amuse of entertain the reader with a story. Jadi maksudnya fungsinya ini untuk si pembaca ini tertarik dengan cerita tersebut seperti itu. Nah, sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, alhamdulillah. Oke, the next slide, the next session yang pertama, genre yang kedua itu genre of narrative text ataupun jenis sebuah dari naratif text. Di sini tuh ada 6 bagian. Yang pertama ada fairy tale, yang kedua ada fable, yang ketiga mitos, yang keempat history, yang kelima romance, dan yang keenam horror. Nah, contoh dari fairy tale itu yang pertama ada dongeng. Fairy tale itu dongeng ya. Contohnya itu dongeng itu yang pertama ada si buta dari gua hantu. Terus Takuban Perahu seperti itu. Seperti itu fairy tale. Yang kedua ada fable. Fable ini adalah dongeng tentang binatang yang berkelakuannya seperti manusia. Jadi maksudnya itu cerita tentang si manusia ini bisa berbicara, bisa makan, bisa ngegibah ataupun bisa apa gitu. Itu binatang yang kelakuannya seperti manusia. Cuman bedanya itu nggak real. Mana ada di sini kan binatang bisa bicara. Kita kan jadi ketakutan kalau misalnya binatang bisa bicara ya kan. Jadi ngeri gitu. Oke, yang ketiga ada mitos. Mitos ini contohnya itu pertama ada namanya Nyi Lorong Kidul. Pasti kalian tahu kan? Enggak apa ya? Enggak asing gitu ya dengan sebutan itu, Nyi Lorong Kidul. Ya kan? Nah, yang keempat ada history. History sejarah Indonesia, contohnya sejarah Indonesia. Kan tapi itu emang real mungkin, tapi kan kita nggak tahu itu benar-benar terjadi atau enggak. Karena kan kitanya belum pernah ngalamin. Jadi disebutnya ini adalah kisah yang tidak nyata kalau sejarah itu. Nah, yang kelima ada romance atau romantis. Cerita kayak seperti contohnya Romeo and Juliet. Kan kita cuma taunya di cerita-cerita doang, yang katanya. Padahal kan kita belum tahu, benarkah ada Juliet, Romeo and Juliet itu ada, ya kan? Nah, yang keenam ada horor atau cerita yang menyeramkan, seperti contohnya itu seperti Sundel Bolong, kayak pocong. Kita kan nggak tahu ya itu beneran atau enggak. Cuman orang-orang tertentu aja yang bisa melihat itu. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Miss. Okay, thank you. Okay, the next slide. Ada structure of narrative text.
Yang pertama ada orientation, yang kedua ada complication, yang ketiga resolution, dan yang keempat coda atau reorientation atau option. Nah, orientation, apa sih orientation itu? Nah, orientation ini itu seperti pendahuluan atau latar belakang tokoh tersebut. Kayak misalnya dia di mana, anaknya siapa, dia rumahnya di mana, tinggalnya di mana, ataupun dia adiknya siapa, seperti itu. Orientation pendahuluan dari cerita tersebut. Nah, yang kedua ada complication. Complication itu adalah sebuah masalah ataupun sebuah konflik, yaitu sebuah masalah dari cerita tersebut. Jadi kayak pasti kalau ada cerita tersebut ada konflik-konfliknya yang membuat cerita itu lebih menarik lagi, seperti itu. Nah, yang ketiga ada resolution. Resolution adalah solusi solusi dari konflik itu. Jadi kayak pasti kalau ada masalah sih ada solusinya kan, seperti itu. Nah, yang terakhir tuh reorientation. Reorientation adalah penutup dari cerita tersebut ataupun yang cerita yang dipetik dari cerita tersebut gitu. Nah, itu sifatnya option ya. Reorientation sifatnya option atau tidak termasuk wajib gitu. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Miss, insya Allah. Oke, kalau nggak paham, Miss tanya nanti ya. Oke. Yang terakhir, yang selanjutnya itu ada karakteristik of narrative text. Yang pertama ada using past simple tense atau or past tense. Jadi maksudnya itu menggunakan sebuah past simple tense. Maksudnya itu menggunakan tentang berhubungan dengan past tense. Jadi kayak past future tense, past simple tense gitu kayak gitu. Jadi menggunakan tentang past tense gitu. Masa lalu atau masa lampau. Nah, yang kedua ada using a verb of time. Kayak once upon a time, one day, long time ago, terus dan lain sebagainya. Ya, kayak pada zaman dahulu, gitu. Tinggallah seperti ini kayak gitu contohnya. Nah, yang ketiga ada using dialogue and direct speech. For example, direct speech ini adalah Snow White inside. I'm sad. Maksudnya tuh I'm so sad. Maksudnya tuh dia bersedih ya, ini salah ngetik. Ini tuh maksudnya tuh aku tuh sedang bersedih. Nah, direct speech itu kayak gitu. Jadi secara langsung. Kalau indirect speech itu Snow White said that she was sad. Jadi maksudnya tuh Snow White ini tuh lagi sedih gitu. Katanya lagi sedih. And direct speech itu adalah tidak langsung. Nah, kalau direct speech itu langsung. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Paham, Miss. Oke, thank you. Oke nih, Miss ada coba contoh. Dengarkan ya. Story narrative text. Okay, the next slide. For example, story narrative text. The title, Two Friends. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bee getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at orange, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So being led by his common sense, he lies down on the ground breathless and pretended to be a dead man. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bear did not want to touch the dead carcass. After that,
The friends of the three came down and asked his friends that was on the ground. Friends, what did the bear whisper into your ears? The other friends replied, just know the bear advised me not to believe a false friends. Okay, Thank you. Nah, kayak gini. Jadi artinya itu maksudnya kayak gini ya. Dengerin ya. Jadi maksudnya ini adalah kisah tentang kisah tentang teman sejati. Jadi suatu hari di masa lalu ada dua teman dekat yang berjalan melewati hutan bersama-sama. Mereka tahu bahwa sesuatu yang berbahaya dapat terjadi setiap saat di hutan. Jadi mereka saling berjanji bahwa mereka akan selalu bersama-sama dalam keadaan bahaya sekalipun. Tiba-tiba mereka melihat beruang besar sedang semakin mendekat ke arah mereka. Salah satu dari mereka memanjat pohon terdekat seketika. Tetapi sayangnya satu yang lainnya tidak tahu bagaimana cara untuk memanjat pohon. Jadi terdorong oleh naluri alaminya. Ia berbaring di tanah, menahan nafas, dan berpura-pura menjadi orang yang sudah mati. Burung itu datang mendekati orang yang sedang berbaring di tanah tersebut, mencium di telinganya, dan perlahan-lahan meninggalkan tempat karena beruang tidak ingin menyentuh makhluk yang sudah mati. Setelah itu, teman di pohon turun dan bertanya kepada temannya yang berbaring di tanah itu. Teman, apa yang beruang bisikan ke telingamu? Teman lain menjawab, tadi beruang itu menyarankan saya untuk tidak mempercayai teman palsu. Seperti itu, guys. Oke, itu contoh dari story narrative text. Itu dua sahabat ataupun benar-benar sahabat ya. Nah, Miss pengen kasih tahu, adverb time dari two friends ini adalah once given a time tadi ya. Nah yang using past tense-nya itu aware atau aware itu ya, aware, message atau dan lainnya tuh suddenly ataupun them tuh itu yang itunya ya, claim itu. Nah, apa namanya, past tense menggunakan kalimat verb 2. Past tense itu adalah verb 2 ya, guys. Nah, yang berikutnya ada tugas. Yaitu tentang fox and a cat. Nah, Miss pengen kamu mengisi yang tidak ada di kalimat ini. Maksudnya itu apa namanya, melengkapi kalimat yang kosong-kosong seperti ini. Paham, Aisyah? Paham, Miss. Jadi kamu mendengarkan sebuah audio. Setelah itu kamu isi yang tidak lengkap. Jadi kayak kamu tuh mendengarkan gitu. Terus kayak ngisi yang apa yang kamu dengar seperti itu. Paham kan? Paham kan? Paham, Miss. Paham. Dengarkan ya. A fox and a cat. One day, a cat and a fox were fox and a cat. One day, a cat and a fox were having a fox and a cat. One day, a cat and a fox were having a conversation. The fox, who was a conceit creature, boast how clever she was. Why, I know at least 100 ways to get away from our mutual enemies, the dogs. She sighed. I know.
Only the one trick to get away from dogs, sighed the cat. You should teach me some of yours. Well, maybe someday when I have the time, I may teach you a few of the simpler ones, replied the fox idly. Just then they heard the barking of a pack of dogs in the distance. The barking grew louder and louder. The dogs were coming in their direction. At once, the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches, well out of reach of any dog. This is the trick I told you about, the only one I know, said the cat. Which one of your 100 tricks are you going to use? The frog said silently under the tree, wondering which trick she should use before she could make up her mind. The dogs ate. They fell even a fox and tore her to pieces. Oke. Sudah, Aisyah? Yes. Oke, thank you. Oke. Welcome. Oke, hari ini, today, finish ya. Hari ini udah selesai ya, pelajaran hari ini tentang narrative text. Dan Miss mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you.